Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlina dengan nomor NIM 2892450013 dari Prodi Manajemen. Berikut ini video presentasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Aspek Hukum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayatno MM. Untuk presentasi kali ini, saya akan membawakan tentang hukum pajak. Nah, yang pertama ada pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Sesungguhnya hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum tata usaha negara atau yang biasa disebut dengan hukum administrasi negara. Namun demikian, dalam perkembangannya sering berkesinggungan, bahkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian hukum lainnya, yaitu hukum perdata dan hukum pidana. Masih di pengertian hukum pajak. Hukum pajak memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas, baik untuk negara selaku pemungut pajak maupun kepada rakyat selaku wajib pajak. Sebagai negara hukum, maka segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan di dalam undang-undang. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang. Berarti di luar undang-undang tentunya tidak boleh ya. Karena pada dasarnya pajak itu merupakan kekayaan rakyat yang diserahkan kepada negara. Nah, dengan ditetapkannya pajak dalam bentuk undang-undang, berarti pajak bukan perampasan hak atau kekayaan rakyat, karena sudah disetujui oleh para wakil rakyat di DPR. Juga tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran sukarela, oleh karena pajak mengandung kewajiban rakyat untuk memenuhinya. Dan bila tidak dipatuhi, maka akan dikenakan sanksi. Nah, yang selanjutnya itu ada subjek dan objek pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan atau PPh. Subjek pajak PPh menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dalam Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan bahwa yang menjadi subjek adalah orang pribadi. Yang pertama ya. Yang kedua yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang ketiga ada badan seperti PT, CV, BUMN, firma, operasi, dana pensiun, yayasan, dan bentuk badan lainnya. Yang keempat ada bentuk usaha tetap atau yang biasa disingkat dengan BUT. Nah, subjek pajak juga terdiri dari yang pertama, subjek pajak dalam negeri terdiri dari orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tentunya. Badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak. Nah, yang kedua ada subjek pajak luar negeri, terdiri dari orang pribadi yang tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia yang menjalankan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang selanjutnya, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Sedangkan bagi yang bertempat tinggal di luar Indonesia baru menjadi subjek pajak di Indonesia dalam hal menerima penghasilan dari Indonesia. Misalnya, penghasilan yang dimaksud Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yaitu A. Dividen, B. Bunga, royalti, dan sewa, C. Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, D. Imbalan sehubungan dengan penggunaan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, E. Hadiah dan penghargaan, F. Pensiunan dan pembayaran secara berkala. Dalam hal ini, kepada wajib pajak luar negeri yang menerima imbalan
jasa dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Nah, selanjutnya yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan dari wajib pajak, yang menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dianut. Pengertian penghasilan dalam arti luas yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak. Nah, penghasilan dikelompokkan atas A. Pajak dari pekerjaan, contohnya yaitu gaji, honorarium. B. Penghasilan dari kegiatan usaha, yaitu misalnya laba perseroan ya. C. Penghasilan dari modal, misalnya ada bunga, dividen, dan royalti. Dan D. Penghasilan lain-lain, misalnya ada hadiah, undian. E. Yaitu keuntungan dari penjualan harta. Nah, sedangkan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan, yaitu bantuan atau sumbangan, harta hibahan, warisan, imbalan sehubungan dengan pekerjaan, atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan. Pembayaran perusahaan asuransi kepada orang pribadi, dividen atau bagian laba yang diterima oleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, seperti koperasi, BUMN, BUMD, dan penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat di kedudukan Indonesia. Nah, dengan syarat, yaitu yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan bagi PT BUMN, BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. Selanjutnya G, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. H. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. I. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komindater yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. J. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun sejak pendiriannya perusahaan tersebut. K. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Dengan syarat, badan dan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pajak pertambahan nilai barang dan jasa, subjek pajak dari pertambahan nilai atau yang biasa disebut dengan PPN. Adalah pengusaha kena pajak. Pengusaha menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai wajib dilaporkan usahanya kepada pejabat pajak di tempat pengusaha itu bertempat tinggal atau tempat kedudukan usaha itu dalam jangka waktu 30 hari sejak usaha dimulai untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, pengertian sejak usaha dilakukan adalah sejak pendirian atau sejak diperolehnya izin usaha atau juga sejak memulainya usaha. Selanjutnya, bila pengusaha kena pajak atau PKP tidak melaporkan usahanya, maka ia dianggap telah melanggar kewajiban dengan itikat tidak baik. Oleh karenanya, PKP yang telah dikukuhkan dan mempunyai nomor pengukuhan pengusaha kena pajak memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Dalam hal ini, tidak semua pengusaha dapat dikenakan pajak pertambahan nilai atau menjadi subjek pajak menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Bagi pengusaha kecil yang batasan dan ukurannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan berpedoman pada nilai peredaran bruto atau jumlah karyawan atau modal yang digunakannya, tidak dianggap sebagai pengusaha kena pajak.
Nah, jadi yang dimaksud dengan pengusaha kecil menurut SK Menteri Keuangan RI nomor 648 atau KMK titik 04 atau 1994 tanggal 29 Desember tahun 1994 adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari 240 juta dalam setahun ya. Atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari 120 juta dalam satu tahun. Atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kecil dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Namun demikian, apabila pengusaha kecil memilih untuk tidak dikukuhkan menjadi PKP, maka ketentuan di atas tidak berlaku dan pengusaha kecil yang PKP tersebut diwajibkan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN menentukan bahwa objek PPN adalah A. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak atau BKP. Yang kedua, barang yang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud. Yang ketiga, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Yang keempat, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. B. Impor barang kena pajak atau BKP yang dilakukan oleh siapapun. C. Penyerahan jasa kena pajak atau JKP di daerah pabean. D. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari daerah pabean di dalam daerah pabean. E. Ekspor barang kena pajak atau BKP oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 144 Tahun 2000 ditetapkan jenis barang yang tidak dikenakan PPN, yaitu A. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang langsung diambil dari sumbernya. B. Barang-barang termasuk kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak termasuk beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam. C. Makan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. D. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Sedangkan jasa tidak dikenakan PPN adalah A. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis meliputi jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi, jasa dokter hewan, jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi, jasa kebidanan dan dukun bayi, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, dan sanatorium. B. Jasa di bidang pelayanan sosial. C. Jasa di bidang pengiriman surat dan perangko. D. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha. E. Jasa keagamaan. F. Jasa di bidang pendidikan meliputi pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. G. Jasa di bidang kesenian. H. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan. I. Jasa di bidang akuntan umum di darat dan di air. J. Jasa di bidang tenaga kerja. K. Jasa di bidang perhotelan. Yang ketiga yaitu ada pajak bumi dan bangunan atau PPB. Subjek pajak dari PPB adalah orang atau badan yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bumi, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Namun demikian, subjek pajak yang menjadi wajib pajak tersebut yang nilai jual objek pajak atau NJOP, tanah dan bangunannya kurang atau tidak melebihi 8 juta bukan merupakan wajib pajak sehingga dibebaskan dari pengenaan pajak dari PBB. Sedangkan yang menjadi objek PBB adalah bangunan dan bumi menurut penjelasan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang PBB yang termasuk pengertian bangunan adalah kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal dermaga, taman mewah, kilang minyak dan pipa minyak, dan yang terakhir itu ada jalan tol. Selanjutnya,
Dalam pasal 3 Undang-Undang PBB ditetapkan bahwa yang tidak dikenakan pajak adalah A. Tanah dan bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum seperti tempat ibadah, sosial, pendidikan, dan rumah sakit. Kebudayaan yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang B, ada objek yang dipergunakan untuk kuburan dan peninggalan purbakala. C, objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka, dan cagar alam. D, objek yang digunakan untuk perwakilan diplomatik dan konsuler. Dan yang terakhir yaitu ada E, objek yang digunakan untuk perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya ada C, utang pajak dan upaya penagihan. Utang pajak timbul karena undang-undang dengan syarat adanya rangkaian dari perbuatan, keadaan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak, yaitu 1. Perbuatan-perbuatan, misal pengusaha yang mengimpor barang mewah atau melakukan penyerahan barang di daerah pabean dalam lingkungan perusahaan, dikenakan atau terutang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua, ada keadaan-keadaan, misal memiliki harta bergerak dan harta tak bergerak, dikenakan atau terutang pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang ketiga ada peristiwa, misal meninggalnya pewaris. Sejak saat meninggalnya si pewaris, maka harta warisan yang belum terbagi merupakan subjek penghasilan dan dikenakan pajak. Kecuali warisan itu sudah dibagi-bagi kepada ahli warisnya, maka tidak lagi dikenakan pajak. Pajak terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenakan pajak tanpa menunggu adanya SKP atau surat ketetapan pajak. SKP hanya berfungsi sebagai surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan besarnya jumlah yang masih harus dibayar. Penagihan utang pajak kadaluarsa setelah lewat 5 tahun. Jadi sebelum waktu 5 tahun berarti belum kadaluarsa ya. Dalam hal wajib pajak dipidana karena melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan di bidang perpajakan, maka kadaluarsa ini tidak berlaku baginya dan fokus berwenang mengeluarkan ketetapan pajak tambahan terhadap wajib pajak tersebut. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa menyatakan bahwa surat paksa diawali dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Menteri Keuangan, atau untuk penagihan pajak pusat dan kepala daerah atau penagihan pajak daerah. Berwenang menerbitkan 1. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, 2. Surat paksa, 3. Surat perintah melaksanakan penyitaan, dan yang terakhir yaitu 4. Surat perintah penyanderaan. Apabila surat paksa telah disampaikan kepada penanggung pajak dan ternyata penanggung pajak tidak memenuhi kewajibannya, maka surat paksa harus dilaksanakan setelah lewat waktu 2 kali 24 jam. Ternyata wajib pajak tidak juga membayar pajak, maka segera dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik wajib pajak untuk dijadikan utang pajaknya kepada negara. Penyitaan tersebut dilaksanakan oleh juru sita dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang. Selanjutnya, juru sita akan membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh juru sita pajak, penanggung pajak, dan saksi-saksi. Bila penanggung pajak tidak hadir, maka penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat ada saksi yang berasal dari pemerintah daerah setempat. Selanjutnya, setelah lewat 14 hari, maka barang yang telah disita tersebut akan dilelang oleh pejabat yang berwenang, kecuali barang sitaan berupa uang tunai, surat-surat berharga, dan barang yang mudah rusak atau cepat busuk. Utang pajak yang dapat dihapuskan adalah utang pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, tambahan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, yang disebabkan 1. Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan. Kedua, wajib pajak tidak ditemukan. Ketiga, wajib pajak tidak mempunyai kekayaan lagi. Yang keempat, hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa. Selanjutnya itu ada D, penyelesaian sengketa pajak. Sengketa pajak terjadi akibat ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara wajib pajak atas pajak terutang atau nilai pabean atau pos tarif. Dalam hal wajib pajak, keberatan atas pajak terutang atau nilai pabean
atau pos tarif yang ditetapkan. Maka pada tingkat pertama wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada institusi atau pejabat yang berwenang. Jika wajib pajak merasa kurang puas atau belum menerima keputusan keberatan yang telah diambil oleh pejabat yang berwenang, yaitu Direktur Jenderal Pajak, maka dalam waktu 3 bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan keberatan tersebut, wajib pajak dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Demikian pula terhadap keputusan keberatan oleh Direktur Jenderal Bea Cukai, maka dalam waktu 6 bulan sejak ditetapkannya putusan tersebut, maka keputusan tersebut dapat diajukan banding ke pengadilan pajak. Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan tersebut, maka upaya hukum yang masih dapat dilakukan adalah upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung RI. Di dalam undang-undang juga disebutkan bahwa putusan pengadilan pajak bukannya merupakan keputusan tata usaha negara. Oleh karenanya, terhadap putusan dimaksud tidak dapat diajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian, pembuktian, dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan hakim. Putusan penyelesaian atas sengketa pajak atau putusan pengadilan pajak dapat berupa 1. Menolak, 2. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya, yang ketiga menambahkan pajak yang harus dibayar, keempat tidak dapat diterima, yang kelima membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan hitung, yang keenam membatalkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.